sahabat-sahabat Muhammad tuh kan sering ngomong kotor. Kalau buka hadis, buka sirah, ya, buka tafsir, sahabat-sahabat Muhammad itu antara satu dengan lainnya tuh sering ngomong kotor. Ngomongnya apa? Seputar kelamin, seputar selangkangan, ya, seputar aurat, seputar itu. Jadi waktu itu ceritanya gini, Urwah bin Zubair itu mengumpat kepada Abu Bakar, ya. Urwah bin Zubair itu ngumpat kepada Abu Bakar karena dia nggak setuju pendapatnya Abu Bakar, sehingga waktu itu dia bilang, jilatlah kemaluan Al-Atta. Ngomong kayak gitu depan Muhammad berkali-kali. Tapi apa yang dilakukan sama Muhammad? Muhammad mendiamkan saja, tidak menegur. Nah, Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Sambil menyeruput kopi, Pastor Daud ingin menyampaikan satu buah video dan mengajak saudara untuk menyaksikannya. Namun sebelumnya saya berharap saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Kali ini kita akan menyaksikan apologet Kristen yang cantik, penampilan seperti artis, tapi berwawasan sangat luas. Nah, namanya adalah Agatha of Farero. Siapa yang tidak kenal dia? Baru-baru ini apologet ini juga mengguncang dunia maya. Banyak apologet-apologet penanya-penanya Islam akhirnya gregetan dan ya bisa dikatakan gelagapan ketika menanya atau ingin menumbangkan imannya. Dengan kecerdasannya akhirnya dari penanya-penanya agama sebelah banyak yang tidak karu-karuan. Nah, dengan secangkir kopi, yuk kita tonton video debat ini, saudara. Aku pun baru tuh, Yohanes kok nggak kenal orang itu. Jadi 25 nabi mereka nggak kenal. Itu Yohanes tuh nabi paling besar loh. Nabi besar loh. iya, nabi besar. Wow. Jerawat, pabrik jerawat. Kau ngomong menghina Islam terus. Dasar pabrik jerawat kau. So, Makin di banyak mana jerawat kau. letak menghinanya di mana, Bang? Pabrik jerawat kebanyakan Loh, ngentot kau. kamu masuk menghina. Kamu tunjukin di mana letak menghinanya kita. Perempuan ini kebanyakan ngentot tuh. Tengok mukanya jerawat tuh. Astaga. Kalau ngomong-ngomong bahasa gitu, bahasa Lembang Arab ya. aja, Bang. Lambang. Kamu diminta gitu aja kamu marah. Mana Apa hinaan saya? Tinggal di spill aja apa hinaannya. Nggak jelas ngomongmu, kayak kumur-kumur. Coba, hinaan seperti apa yang ku kasih? Mulutmu tuh barusan menghina aku loh. Tapi aku nggak peduli. memang nyata bukan hina, memang muka Iya, apa hinaannya? Apa hinaannya? Ini kemarin ini ya, si Kasman ini sok baik dulu. Dia tuh beberapa kali naik, itu tuh masih santun dia. Sekarang mulutnya. Iya, memang makanya Islam itu jangan ada yang percaya omongan orang Islam itu. Mau sebaik apapun mereka ya tetap seperti itu. Ya. Ular yang di Taman Eden itu kan Islam, betul nggak? Iyalah. Bapak segala dusta itu. Makanya mereka bilang Adam itu Islam, Hawa itu Islam. Ya iya. Semenjak mereka makan buah yang dilarang itu ya oto Islam. Tuh, nggak berani. Kenapa sih RT 6 ini kayak gitu? Kalau saya menghujat tinggal di spill, bikin laporan, ya kan? dari tadi kau menghujat. Apa hujatan Prof saya, ini Pak? menghujat. Si Prof ini menghujat. Nabi Muhammad katanya kawin macam-macam. Nanti kalau dilaporkan ke polisi, orang Islam itu jahat. Emang Kalau Nabi ketemu nggak sama kawin? aku, si Prof ini udah aku penggal lehernya, bro. Nah, Jangan menghujat. Setan kau itu anak haram semua. Kau anak haram. Anak nggak pernah kawin, nggak pernah nikah. Kau itu sama dengan manusia. Langsung mengamalkan Binat. nah kan? Pertama baik-baik. langsung mengamalkan Al-Anfal 12 ya. Itu ngentot mamanya punya anak. Islam kali kata-katanya kan kayak gitu semua Islam ini. Kenapa? Hah? Kenapa kayak gitu? Bahasamu Islami sekali. Kesyurufan.
Kenapa kesyurufan? Dibacain ininya kok heboh. Nih emang Islam kayak gini Shalom semua. Bang, jujur dong. Kenapa Bang Meta? Kayak gitu semua nggak ngerti, ya. Lo pernah denger ini nggak tak? Apa? Tes. Halo? Ada Bang. Pernah denger nggak di dunia ini ada agama ya? Agamanya itu agama damai, ya. Jadi dia punya quote gini. Ini aku nggak nyindir Islam ya, teman-teman. Ini teman-teman jawab aja nih. Ini agama apa nih? Dia bilang, kamilah agama damai. Tapi kalau agamanya diserempet, ya, atau kena singgung, dia ngomong apa? Kamilah agama damai. Yang nggak percaya kami agama damai, kami penggal leher kalian. Dia ngomong gitu. Sama aja bohong dong. Yang nggak percaya diiniin. Astaga, baru tahu aku. Ngeri ya. Ya, kita telah menyaksikan saudaraku, ya, baru sebagian daripada video debat ini terlihat bagaimana mental ataupun sikap dari agama sebelah yang sebenarnya tidak punya wawasan dan tidak punya pengetahuan tentang keimanan mereka. Mereka hanya mengadakan ritual dalam keyakinan mereka, namun mereka sebenarnya tidak mengerti siapa Tuhan mereka, karena mereka sendiri pun tidak punya dasar atau data tentang kebenaran kealahan yang harusnya layak disembah. Dan kemudian menurut saya, orang-orang yang punya Tuhan pastilah di dalam hatinya ada ketenangan, kedamaian, dan kepastian, serta dengan manis, dengan hati yang tentram, bisa menjawab ataupun memberikan argumen. Namun orang-orang yang sebenarnya hanya mengadakan ritual ataupun iman yang tidak pasti, tentu mereka akan melakukan sesuatu tindakan yang kadang-kadang di luar azas kemanusiaan. Itulah dia, saudara. Yuk, kita yang ingin belajar, saksikan lagi video ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami ini paling damai. Yang nggak percaya saya gorok lehernya. Ngeri. Aduh. Ya, ini ada Agatha of Palermo. Coba tanya dulu, tak. Islam atau Kristen? Halo, Assalamualaikum. Saya ini Kristen Ortodok, Bang. Tolong ya, jangan sebut saya dengan kata-kata menjijikkan ya. Kan enak kan, begitu datang, Assalamualaikum. Ini datang, hei perempuan hina, pabrik jerawat. Sambung. Enak gak, Prof, kalau ada yang datang ke rumahmu kayak gitu ngomongnya? Iya, nggak, jangan gitulah. Iya. Kayak nggak diajarin akhlak karimatullah. Coba kita masuk ke room Islam. Kita ambil contoh, coba kita masuk ke komal-komal Islam atau teman-teman Islam lagi tausiah di masjid, terus kita bilang, "Woi, pengikut Nabi buta huruf," kan gak enak. Meskipun itu kenyataan. Meskipun itu fakta ya. Susah ya kan. Itu bahasanya tadi loh. Tolong ya diubah ke bahasa Arab ya. Iya, syarat kalau di roomnya Agatha itu kalau mau ngomong kotor pakai bahasa Arab ya. Karena bahasa Indonesia itu terlalu suci. Itu cocok Pakai untuk bahasa Arab kalian aja. itu ya. Nanti siapa tahu yang di bawah ini kalau kalian memaki dengan bahasa Arab mengaminkannya ya kan. Iya. Ini nggak percaya ya, ini agama damai loh. Dengerin ya, ini agama damai nih. Tengok, pasti ngucap salam nih. Halo Mbak Jerawat. Mbak Jerawat. Mulutnya besar kali Mbak. Sering isap kontol ya. Islam. Enak nih kayaknya. Teteknya udah kendor. Apalagi suami nggak ada. Apa nggak ada? Kok teteknya kendor?
boleh nanya nggak Bang? Aisyah waktu digauli 9 tahun kendor nggak teteknya Bang? Aku nggak ada Mbak waktu Bang. itu. Aisyah waktu Aku tuh digauli ngomong 9 tahun itu kendor nggak teteknya Bang? Coba Bang. Aku nggak ada waktu itu. Iya. Waktu Khadijah itu dinikahin kan udah lebih tua nih dari Muhammad. Kendor nggak teteknya? Coba tanya. Aku nggak ada waktu itu. Aku tuh kayak gitu aja aku. Aku kalau ngomong nggak usah aku langsung dalil. Itu aja pertanyaan. Astaga. Iya lah langsung dalil aja lah. Kan katanya Khadijah lebih tua. Kira-kira udah kendor belum? Itu loh pertanyaan loh. Ini ada dalilnya loh. Ketika Aisyah 9 tahun digauli udah kendor belum? Gitu aja. Ini terlalu dalil soalnya. Ya kan? Kita mah seru. Kayak gini aja. Katanya kan. Itulah. Silakan. Halo, arogan kali itu tadi itu tuh. Mau sar-sari dulu itu jadi ngomongin NU. Ah, nggak usah itu Amang. Kodamku banyak di sini, tenang kau. Yang Nggak apa-apa itu. Itu Nggak apa-apa itu itu lah. emang mereka. Memang mereka kayak gitu, nggak perlu kita balas ya. Emang itu udah fitrah mereka. Di dalam hadis Nabi itu kan saya udah pernah terangkan. Kenapa orang Islam sering berkata kotor, berkata kasar, mengumpat? Karena memang dalam sunnah itu ada 3 ya. Sunnah itu kan artinya kebiasaan Muhammad. Salah satu sunnah itu adalah sunnah tahririyah atau tahriri. Tahriri itu artinya mendiamkan. Mendiamkan tanda menyetujui. Sahabat-sahabat Muhammad tuh kan sering ngomong kotor. Kalau buka hadis, buka sirah, ya, buka tafsir. Sahabat-sahabat Muhammad itu antara satu dengan lainnya tuh sering ngomong kotor. Ngomongnya apa? Seputar kelamin, seputar selangkangan, ya, seputar aurat, seputar itu. Jadi waktu itu ceritanya gini, Urwah bin Zubair itu mengumpat kepada Abu Bakar. Ya. Urwah bin Zubair itu ngumpat kepada Abu Bakar karena dia nggak setuju pendapatnya Abu Bakar. Sehingga waktu itu dia bilang, jilatlah kemaluan Al-Atta. Ngomong kayak gitu depan Muhammad berkali-kali. Tapi apa yang dilakukan sama Muhammad? Muhammad mendiamkan saja, tidak menegur. Nah, tanda mendiamkan itu artinya itu adalah tahriri. Tahriri itu artinya dia setuju. Astaga. Ya. Dia setuju dan akhirnya itu kenapa di kalangan Islam itu kita bisa lihat perbedaan antara Islam sama Kristen. Kristen kalau kita ngomong kotor, kita udah pasti bilang, oh, itu jangan, itu buruk. Nah, kalau Islam nggak ada dalilnya itu buruk, karena memang di dalam Islam itu diperbolehkan. Yang tadi namanya tahriri. Muhammad sendiri menyetujui, jadi makanya di dalam Islam mengumpat dengan kata-kata kasar itu wajar. Ya itulah Islam, gitu. Iya, memang kalau anjing itu kembali ke muntahnya, ya seperti itulah. Pernah dengar pepatah itu kan? Nah itu, bohong kamu katanya. Ajaran septiting. Oke, silakan Arya Dimas. Kok gelap ya? Apa mataku Muslim, doang ini bang? Muslim. Si jujur dong ini teh ya, nyesel aku terlahir dari Islam katanya. Ada yang nyesel memang. Astaga. Untung ada juga penyesalan ya. Itu berarti Roh Kudus itu masih ada di dalam hatinya ya. Karena tugasnya Roh Kudus itu menginsafkan. Jadi kalau ada orang yang nyesel dilahirkan di Islam, berarti itu udah ada Roh Kudusnya. Oke, silakan Arya Dimas. Halo, saya mau tanya nih Kak. Saya boleh bertanya Kak? Silakan, silakan. Di Alkitab yang abadi dan kekal itu siapa? Tuhan Yesus lah. Dia kekal dan abadi, ha? Iya, Tuhan Yesus itu keilahiannya kekal,
kemanusiaannya abadi. Jadi siapa yang kekal dan abadi? Tuhan Yesus. Itu jawabannya, Bang. Saya mau dengar di dalilnya adakah? Oke. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 17. Itu dalilnya. Boleh dibacakan? Boleh. Bentar ya. Kita ambil Alkitab dulu. Wahyu 1 ayat 8 ayat 8 ya, saya baca ya. Tadi ini aku kebanjiran loh, Prof. Sampai baca Alkitabku ini. Hujan di situ. Dengerin ya, Bang. Dengerin ya, Bang. Nih ya. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat 17-nya ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, itu. Itu Yesus tuh. Di sana yang menuju tujuan itu dia yang maha awal dan maha akhir. Dia ada Ya, itu kan ada aku. ada Itu kan dia udah menjawab. iyalah, di sana ada dia bilang dia Allah kah, dia Yesus kah? Dengar. Ini telingamu ini cemana sih? Ini dengar ya. Ini perkataan Yesus langsung ini ya. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, berarti ini dalam kekekalan, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kira-kira menurut kau itu apa itu? Yang maha kuasa itu? Ya, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu Allah itu, bukan Yesus, ha? Loh, ini perkataan Yesus kok Allah itu. Itu ngomong Ya, ini dia Yesus, sendiri Bang. ngomong. Ya, di sana kan Allah, Tuhan Allah. Ya, Yesus itu. Akulah. Itu katanya. Ya itu pengakuan Yesus. Yo, dia ada di sana dia bilang Yesus, adakah? Ya itu. Itu ya Yesus yang ngomong, makanya ditulis Tak sama ada murid-muridnya. dia bilang Yesus, dia bilang Allah. Ya, itu pernyataan Yesus, Bang. Pernyataan Yesus. Ya, tapi di Banyak sananya sekali. kan tak ada bilang dia Yesus, bukan Allah. Ini yang ngomong kan Ini Yesus. orang dulu nggak astaga. pernah. Ini nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya? Masa ini? Aku adalah Agatha, yang awal yang akhir. Ya nggak gitu. Ya langsung dong aku bilang. Aku yang cantik. Nggak mungkin lagi. Aku adalah Agatha. Emang lagi perkenalan? Oh, bodoh kali ini cara membacanya. Nggak ngerti. Tamat SD nggak sih, Bang? Belajar SPOK nggak sih, Bang? Hah? Bang? Kayak nggak sekolah orang ini ya, Bang Meta ya? Parah. Goblok banget tuh. Kapan sih kalian pintar bahasa Indonesia? Sok-sokan kalian bahasa Arab, bahasa Indonesia kalian nggak lulus. Alah. Nih aku baca ya. Aku baca. Aku ada kasih 2 ayat ya. Wahyu 22 ayat 16. Ya, dia nyari kata Yesus ya. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat, dia ngomong aku Yesus ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, mendengar Yesus ya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Air kehidupan ya. Saya lanjutkan. Wahyu 21 ayat 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Berarti ini siapa nih yang ngomong? Aku adalah Alfa dan Omega. Siapa yang ngomong? Terus. Yesus. Catat itu ayatnya. Terlalu Barang banyak siapa ayatnya yang menang, mengatur kulanjutin ya. Allah. Kulanjutin ayat 7-nya ya. Barang siapa menang, ini kata Yesus lagi. Lanjutan ayat 6 tadi. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku.
Siapa yang jadi Allahnya? Wahyu berapa tadi tuh Bang? 21 ayat 6 dan 7. Tuh. Udah. Makanya itu. saran saya Islam jangan baca Google dulu. Beli Alkitab aja. Nabung dulu, beli Alkitab, baca dulu. Nah, tugas kalian mumpung eranya TikTok ini ada room Kristen, tanya. Jangan modal blogspot nanyanya. Modal Alkitab. Udah Bang, itu terlalu banyak lah ayatnya. Si Marlboro ini ngetik apa sih perbedaan Kristen dan Islam? Kristen boleh terhadap film seks dan LG, Islam haram. Fakta. Apa sih maksudnya? Di Islam itu Marlboro, di Islam Oke, itu oke. LGTV itu boleh. LGTV itu boleh di Terus Islam. yang menciptakan Suratnya alam semesta siapa? Yesus, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya, tidak ada satupun yang tidak diciptakan oleh dia. Mana? Marlboro, Mana dalilnya? Marlboro, silakan buka surat Ar-Rum ayat 21. Di situ Allah memerintahkan agar manusia itu menikahi atau mengambil pasangan dari sejenisnya sendiri. Ya, kata jenis itu dari situ. Ya. Kalau di dalam Kristen, LGTV itu tidak boleh. Baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Ya, pemburit banci tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tapi kalau kerajaan Allah ada. Surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Ya. Bahkan di dalam Islam nikah itu adalah ibadah. Dalilnya tadi betul surat Ar-Rum ayat 21. Dan nikah yang apa yang diridhoi oleh Allah? Nikah yang sesama jenis. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan nikahilah atau kawinilah dari sejenismu sendiri. Itu anjuran ya. Anjuran dari Allah. Itu disuruh loh, itu disuruh perintah loh. Gimana dong itu? Ngeri ya. Astaga. Udah, Arya Dimas, apalagi pertanyaanmu? Dia nanya lagi tadi Bang Meta, mana dalilnya? Padahal baru lu bacain tadi dalil, Yohanes 1 ayat 3. Udah ngomong lah, aku Yesus tadi. Susah emang umat buta huruf ini. Halo. Ya. Mana coba saya mau dengar itu dalil tentang Yesus yang menciptakan alam semesta. Saya mau dengar. Lai. Hoi. Harus tertuju ya. Tertuju bahwa Yesus itu menciptakan alam semesta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Bro. Tadi kan Mana? udah saya bilang. Buka aja. Dia buka. bilang apa? Ya coba kamu baca. Mana? Ya kamu baca. Kalau kamu nanya mana ya nggak ada. Baca apa yang dibaca? Saya bukan Kristus saya. Tadi udah didengar belum? Dia mengutus malaikat-malaikat. Menurutmu yang mengutus malaikat itu siapa sih, Bro? Hehehe, ya di situ dia bilang si Kalau Yesus. dia dikatakan yang awal dan yang akhir itu apa sih? Saya tanya. Kalau dia Bukan, adalah saya yang tanya awal dan dulu. yang akhir itu siapa? Di Alkitab ada dalilnya kah bahwa Yesus itu menciptakan? Kalau dia Allah, memang siapa lagi yang mencipta selain Allah? Ini bukan pertanyaan lagi sebenarnya. Ketika dia nanya mana dalilnya Yesus itu Allah, udah ada dalilnya Allah, yang nggak usah ditanya. Udah pasti dia pencipta otomatis. Ini kayak orang botol banget gitu loh. Di mana dia mencipta? Lah kalau dia udah Allah ya dia udah pasti menciptain lah. Gimana sih? Itu kan Allah. Udah mengutus malaikat-malaikat. Coba menurut kau, siapa yang bisa mengutus malaikat? Tuhan gula. Tuhan mau Bukan kapan hari? si Yudas. Si Yudas gak mati. Kan? Firman yang telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi bukti bahwa segala sesuatu itu ciptaan dari Kristus. Terus? Coba saya tanya sekarang. Yang gampang aja deh. Allah Terus? mau menciptakan bumi nggak? Yo, itu belum apa?
pertanyaanku pun belum dijawab. Apa kamu mau tanya Tapi saya? tadi kamu nanya dalilnya, saya udah tunjukin. Sekarang saya tanya, Ya. Allah menciptakan bumi nggak, bro? Kamu tunjukin dalilnya, tapi kamu belum jelas nih mana? Apa? Tunggu ya. Islam ini rata-rata nggak punya telinga apa goblok apa gimana sih kau? Makanya kalau orang ngomong itu disimak. Aku kesel loh nengok manusia goblok kayak gini nih. Disimak itu, ngerti, pahami. Dibacakan kok. Mana? Goblok banget loh. Asli loh. Lu manusia bukan sih? Lu manusia bukan sih? Yang saya butuh Ngerti itu. kata-kata nggak sih lu? Lu pernah mikir nggak sih jadi orang? Yang saya Udah diam lu. Aku ngeri loh nengok orang Islam ini. Dijawab telinganya nggak pernah dipakai gitu, otaknya nggak pernah kepake gitu loh. Apa nggak pernah mikir semua ya kalian ya? Ih, bingung loh aku. Segitu gampang kata-kata. Aduh, botol kali memang kalian. Kapan sih kalian jadi manusia gitu loh? Kenapa jadi kayak hewan semua, nggak berpikir? Dikasih dalil, didiemin. Iya. Ini ya datanya buat orang-orang Kristen juga biar tahu. Ini bukti bahwa Yesus itu menciptakan segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, akhirnya sampai kopi saya habis, pun saudara. Video ini bisa dikatakan cukup nikmat untuk didengarkan, sama seperti kopi yang nikmat yang telah saya habiskan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat, belajar tidak akan pernah berhenti. Mendengar adalah menambah wawasan. Kiranya kita semuanya tetap semangat sebagai umat pilihan. Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Pastor Daud. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.